Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua. Di sini saya akan mencoba menyuguhkan rangkuman alur cerita film dari berbagai belahan dunia. So, sebelum kita berlanjut, yang baru bergabung, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu agar aku tahu seberapa besar cintamu padaku. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia. Tampak seorang pria berjaket hijau yang sedang diinterview oleh salah satu wanita personil perusahaan. Pria ini bernama Eddie yang diperankan oleh aktor terkenal Antonio Banderas. Dari pembicaraan mereka terlihat Eddie sangat membutuhkan pekerjaan, di mana dirinya sudah 1 tahun lebih menganggur dan sulit mendapatkan pekerjaan selepas dirinya pensiun dari Tentara Batalion Ketiga Marinir. Berselang beberapa waktu setelah proses interview, wanita yang mewawancarai Eddie tersebut memberikan jawaban bahwa perusahaan mereka tidak dapat menerima Eddie dikarenakan tidak ada lowongan yang cocok dengan keahliannya. Namun setelah melalui perdebatan alot dan terpancar dari raut wajah Eddie yang dimana dia sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak serta istrinya yang saat ini tidak ada berada di dekatnya. Akhirnya wanita tersebut iba kepada Eddie dan langsung menerima Eddie bekerja di perusahaan mereka sebagai seorang security mall. Dengan raut wajah sumringah ala militer, Eddie pun berterima kasih kepada wanita yang mewawancarinya tadi. Tunggu sebentar. Eddie? Seperti nama ini tak asing lagi. Di video pertama, Eddie. Di video kedua, Eddie. Di video ketiga juga Eddie. Oke guys, siapa yang mau request untuk video selanjutnya? Kita cari film action, thriller, drama, ataupun horor. Dimana pemeran utamanya Eddie? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ditunggu. Lihat 3 mobil iring-iringan petugas kepolisian yang sedang melakukan perjalanan serta melakukan pengawalan terhadap seorang bocil yang bernama Jamie. Di film ini, Jamie diceritakan sebagai seorang saksi kunci terhadap satu kasus besar yang ada di kota tersebut, di mana Jamie akan memberikan kesaksian di sebuah persidangan nanti. Di tengah perjalanan dan kondisi cuaca buruk, para petugas kepolisian tersebut menyadari bahwa ada hal yang tidak beres, di mana ada mobil asing yang sedang membuntuti mereka dari belakang. Dengan kecurigaan tersebut, sang komandan mencoba untuk memastikan kepada rekan-rekannya di mobil yang lain. Namun sambungan komunikasi sepertinya putus secara tidak wajar. Benar saja, akhirnya salah satu mobil iring-iringan tersebut melindas paku perangkap yang dipasang oleh orang yang tidak dikenal yang ada kaitannya dengan mobil yang membuntuti perjalanan mereka. Tabrakan dan kecelakaan pun tak dapat dihindarkan hingga membuat mobil petugas kepolisian mengalami kerusakan dan terjungkal. Adegan tembak-menembak pun terjadi antara petugas kepolisian dengan rombongan penjahat tersebut. Tampak para petugas berusaha untuk melindungi Jamie dan memerintahkan Jamie untuk secepat mungkin melarikan diri ke hutan serta mencari bantuan. Karena jumlah kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya baku tembak tersebut dimenangkan oleh penjahat yang berhasil menewaskan 9 orang petugas kepolisian. Beruntung bagi Jamie berhasil lolos dari kejaran para penjahat. Tak mau aksi mereka tercium, maka dengan sigap rombongan penjahat tersebut membersihkan TKP serta membawa ketiga mobil serta mayat para petugas kepolisian tersebut. Sungguh penjahat yang baik hati yang tidak mau merepotkan petugas suku dinas kebersihan setempat. Hahai. Lanjut. Tanpa ditemani sebotol ciu dan odading Mang Oleh, tampak Eddie duduk sendiri termenung memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, Eddie menelpon istrinya dan memberi kabar bahwa dirinya sudah diterima bekerja menjadi security di salah satu mall di kota itu. Eddie belum dapat menemui istrinya dan putrinya Sylvia dalam waktu dekat ini karena baru saja mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan instruksi dari perusahaan tersebut, di mana Eddie bertugas sebagai security shift malam di Right Side Mall, Eddie pun tiba tepat waktu. Dia disambut oleh Vance, petugas security di mall tersebut, sekaligus akan menjadi rekan kerjanya nanti. Vance mengajak Eddie berkeliling memperlihatkan keadaan gedung, serta sedikit menjelaskan sejarah berdirinya Right Side Mall yang dibangun pada tahun 1986, di mana pada waktu itu TikTok, IG, Twitter, dan film Upin Ipin belum ada. Lanjut. Setelah sekilas berkeliling, akhirnya Eddie dan Vance tiba di ruang kendali security dan memperkenalkan Eddie kepada rekannya yang lain, yaitu Mason dan Ruby. Tampak Ruby yang tergeletak di kasur ruangan kantor, di mana Ruby sepertinya mabok usai minum anggur merah cap Old People kemasan aqua galon sambil nonton konser kangen band. Kemudian Vance memperlihatkan gambar denah gedung dan memberikan seragam dinas kepada Eddie.
Usai mengenakan seragamnya, Eddie pun mulai menjalankan tugasnya memeriksa kondisi tiap-tiap sudut mall, diiringi suara dentuman petir hujan dan lampu yang mendadak menyala lalu hidup kembali. Tiba-tiba Eddie dikejutkan dengan sesosok gadis kecil menggedor-gedor pintu kaca mall seraya berteriak meminta tolong. Tak ingin gegabah, lalu Eddie memberitahu rekannya melalui HT perihal yang barusan ia lihat. Berkat pengalaman militernya, Eddie pun mengamati dan memastikan bahwa gadis kecil tersebut, yaitu Jamie, adalah orang yang benar-benar sedang membutuhkan bantuan. Tak berselang lama akhirnya Eddie membuka pintu, kemudian Jamie bergegas masuk lalu mendadak pingsan. Eddie kemudian menggotong Jamie dan membawanya ke ruangan kantor security. Suasana sedikit panik sehingga petugas yang lain berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian serta melaporkan kejadian tersebut. Namun sayang, semua jaringan komunikasi terputus. Tampak seorang pria yang di dalam film ini bernama Charlie yang diperankan oleh aktor terkenal yaitu Ben Kingsley. Pria botak ini sepertinya tak asing lagi di dunia perfilman. Lanjut. Yang mengaku hendak mencari putrinya yang tersesat. Dengan perasaan lega, akhirnya Vance mengatakan bahwa benar putrinya ada di ruangan mereka. Di sini Eddie sedikit menaruh rasa curiga terhadap pria tersebut dan berusaha untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya untuk memastikan apakah benar ia adalah ayah dari Jamie. Saat pintu dibuka, tiba-tiba Jamie tersadar dari pingsannya, lalu berteriak dan kabur ke dalam mall saat itu juga. Kemudian pintu kembali ditutup. Merasa usahanya gagal, akhirnya Charlie bernegosiasi dengan para petugas security dengan memberikan imbalan sejumlah uang yang cukup besar apabila mereka mau memberikan gadis itu. Berbekal slogan katakan tidak pada korupsi, Eddie pun menolak tawaran tersebut, di mana tadinya Vance nyaris termakan bujuk rayu sang penjahat. Dengan perasaan kecewa, kedua penjahat tersebut pergi meninggalkan mereka. Charlie memberi instruksi kepada anak buahnya untuk menyebar dan mengatur strategi, termasuk menempatkan posisi penembak jitu dan tim yang akan merangsek ke dalam mall. Setelah berkeliling mencari keberadaan Jamie, akhirnya Eddie pun menemukannya. Diliputi perasaan takut dan curiga, Jamie menodongkan senjata mainan ke Eddie serta meminta beberapa pakaian kering, makanan mie kremes, bakso Malang, dan skin epic Mobile Legends. Lanjut. Setelah Jamie bercerita, akhirnya mereka tahu bahwa nyawa Jamie saat ini terancam dikarenakan Jamie adalah anak dari seorang auditor di mana almarhum ayah Jamie dibunuh oleh gangster 666 karena berhasil mengungkap skandal mega korupsi di negara itu. Sebelum ayah Jamie meninggal, sepertinya Jamie mengetahui beberapa hal penting mengenai kejadian tersebut dan akan memberi kesaksian pada saat persidangan di pengadilan nanti. Hal ini juga diperkuat oleh Mason, keterangan yang rajin membaca berita. Tampak dari layar monitor CCTV, para gangster tersebut bergegas menuju mall hingga membuat mereka semua memutuskan untuk menuju ruangan persembunyian untuk mengamankan Jamie. Sesampainya di ruangan persembunyian tersebut, Eddie memberikan kepada Jamie radio, minuman, dan meminta kepada Jamie untuk tetap berada di ruangan tersebut. Setelah menganalisa dan mengatur siasat, akhirnya Eddie dan rekan-rekannya menjalankan rencananya untuk melawan para penjahat yang sudah bersiap akan menyerbu masuk. Mereka mempersiapkan segala peralatan seadanya, termasuk membuat jebakan-jebakan kecil sebagai bentuk perlawanan, sekaligus untuk mempertahankan diri menunggu bantuan datang. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang dikendarai salah satu dari kawanan penjahat tersebut menerobos pintu kaca mall yang dihalangi oleh timbunan barang-barang, disusul dengan seorang lagi yang berlari menuju lantai atas menggunakan alat gancu. Saat Eddie dan kawan-kawan hendak berlari menuju tangga darurat, tiba-tiba Vance berhasil disergap oleh salah satu kawanan penjahat yang masuk melalui jendela gedung tersebut dan nyaris membunuh Vance. Melihat kejadian tersebut, berbekal sisa mabok Amer, akhirnya Ruby berhasil melumpuhkan penjahat tersebut sekaligus menyelamatkan nyawa Vance yang nyaris terbunuh. Kemudian Eddie dan kawan-kawan mengatur strategi perlawanan serta mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki, di mana Ruby yang memiliki kemampuan memanah, John yang menguasai pembuatan bom dari internet, dan mereka pun beraksi. Tampak puluhan kawanan penjahat tersebut mulai memasuki mall. Mereka memasuki tiap-tiap sudut ruangan, termasuk ruang kendali security,
di mana para penjahat itu tidak lagi menemukan DNA lokasi serta monitor CCTV yang sebelumnya sudah dirusak oleh Eddie dan kawan-kawan. Salah satu dari penjahat tersebut akhirnya tewas tersetrum akibat jebakan. Berbekal mobil-mobilan remote control yang dikendalikan oleh Jamie, Jamie pun berusaha untuk mengecek posisi serta jumlah dari kawanan penjahat di dalam mall tersebut, serta menuliskan sebuah angka di secari kertas yang menempel di bagian atas mobil-mobilan itu. Angka tersebut adalah angka saluran sambungan radio HT, sehingga Charlie dan Eddie pun tersambung. Di tengah pembicaraan tersebut tampak Eddie menggertak Charlie agar Charlie segera meninggalkan mereka karena tak lama lagi pihak kepolisian akan segera datang. Tak kehabisan akal, Charlie kembali merayu semua teman-teman Eddie melalui HT untuk membunuh Jamie dan mengiming-iming mereka dengan sejumlah uang yang cukup besar. Namun sepertinya bujuk rayu sang penjahat gagal dan mereka tetap melakukan upaya perlawanan. Setelah baku tembak yang terjadi di dalam mall tersebut, tampak mobil patroli polisi berhenti tepat di depan mall. Saat hendak menggunakan senter sebagai kode meminta bantuan kepada polisi itu, sayang sekali senter tiba-tiba tak berfungsi. Dirasa kondisi mall baik-baik saja, akhirnya polisi tersebut kembali melanjutkan perjalanannya lalu pergi meninggalkan mall. Melihat mobil patroli tersebut pergi, John berinisiatif untuk membuka pintu dan meminta bantuan kepada polisi tadi. Namun sayang bagi John, akhirnya dia tewas diterjang peluru dari sniper rombongan sang penjahat. Setelah mengecoh para kawanan penjahat menggunakan mobil remote control yang dikendalikan oleh Jamie, akhirnya terjadilah duel sengit yang disertai adu tembak antara Eddie dan 5 orang penjahat sekaligus. Di sini dapat kita lihat sepak terjang serta kepiawaian dari Eddie dalam bertarung. Oh iya, sepertinya ada hal yang aneh di sini ya. Setelah melalui baku tembak serta pertarungan sengit, akhirnya Eddie dan kawan-kawan berhasil masuk dan bertemu di satu titik yang mereka sepakati, di mana pintu ruangan tersebut dilapisi oleh baja. Tampak Mason yang membuka monitor CCTV dan melihat di area parkiran mall ada beberapa mobil masuk dan mengira itu adalah mobil polisi yang akan segera membantu menyelamatkan mereka. Tak tinggal diam, kawanan penjahat tersebut berusaha menjebol pintu baja menggunakan mobil kren milik mall hingga pintu terbuka dan akhirnya terjadilah baku tembak antara Vance dan kawanan penjahat. Saat Eddie hendak keluar dari mall, tampak beberapa orang berseragam polisi bersenjata lengkap masuk dan menodongkan senjata kepada Eddie. Polisi tersebut meminta kepada Eddie dan kawan-kawan agar menyerahkan Jamie kepada mereka. Di sini Eddie mencurigai kawanan yang diduga polisi tersebut. Eddie melihat jenis sepatu yang dikenakan oleh salah satu kawanan polisi itu dan melihat gambar tato bertuliskan angka 666 di bawah telinga sebelah kanan di antara kawanan penjahat yang menyamar sebagai polisi. Melihat kejanggalan ini, Eddie pun meminta kepada Jamie yang saat itu sedang berjalan menuju Eddie untuk mencegah Jamie mendatanginya dengan bahasa kode yang disampaikan oleh Eddie. Mason pun ditembak hingga tewas oleh kawanan penjahat tersebut dan terjadilah baku tembak antara Eddie dan kawanan penjahat. Lagi-lagi Eddie berhasil melumpuhkan kawanan penjahat yang menyamar tadi. Kembali lagi Eddie pun harus bertarung dengan anak buah Charlie. Namun kali ini anak buahnya tidak berkepala botak ya guys. Berbekal ilmu bela diri yang didapat Eddie selama berguru di Banten, hingga Eddie akhirnya dapat lolos keluar dari mall menggunakan motor 3 roda, hingga pada akhirnya kawanan penjahat yang berada di mobil van berhasil dilumpuhkan. Charlie berhasil menyekap Jamie dan menyanderanya. Tak lama kemudian muncul Eddie dengan langkah gontai. Dengan kerjasama yang baik antara Eddie dan Jamie, maka Charlie pun dapat dilumpuhkan hingga tewas. Bala bantuan pun akhirnya tiba. Eddie dan Jamie berhasil diselamatkan oleh para pihak petugas kepolisian. Tampak Jamie yang sedang membesuk Eddie yang terbaring di ruangan perawatan medis hendak berpamitan kepada Eddie sembari mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya. Film pun selesai. Oke Dors geng, tak banyak teka-teki yang tersimpan di film ini. Demikian rangkuman alur cerita film kali ini. Semoga Anda semua terhibur. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian, silahkan komen di kolom komentar. Pastikan dirimu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kamu tahu betapa besar cintaku padamu. Halus guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya dan seluruh kru Dors Channel yang bertugas mengucapkan Asimaseo. Dadah.